Foi hari ini, Jumat 14 Juni 2024, merangkum dua berita pilihan. Antara lain, Presiden Joko Widodo salurkan 68 ekor sapi kurban untuk Idul Adha. Hingga berita seorang pria bule kritik pembangunan IKN dan mengubah nama IKN. Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan hewan kurban berupa sapi untuk setiap provinsi di Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara dalam rangka menyambut Idul Adha 1445 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 17 Juni mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 14 Juni 2024. Presiden akan menyalurkan total 68 ekor sapi kurban tersebut ke pemerintah di 38 provinsi, 1 ekor untuk IKN, 1 ekor untuk masjid tempat Presiden melaksanakan salat Idul Adha, 1 ekor untuk Masjid Istiqlal. Selain itu, Presiden juga akan memberikan 27 ekor sapi untuk tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur, serta masjid dan pondok pesantren di dekat kawasan IKN. Menurut Heru, sapi-sapi kurban Presiden Jokowi beratnya bervariasi, antara 800 kg hingga 1 ton setiap ekornya. Jumlahnya adalah semua provinsi mendapatkan 1, termasuk KOIKN 1, dan beberapa arahan khusus Bapak Presiden. Mungkin termasuk beberapa nanti di KOIKN sesuai arahan beliau, kita tambahkan sapi, termasuk juga sapi ketika beliau akan sholat Idul Adha, yang kemungkinan sedang dibahas tempatnya di mana. Jadi kurang lebih, artinya lebih dari 36 sapi, yang beratnya bermacam-macam. Kami harap adalah sapi Semongol ya. Ya, jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Kami pastikan semua sapi dalam sebuah proses di dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian-rangkaian kesehatan, sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak kita ingin. Antusias Pak Jokowi dalam menyambut Idul Adha 1445 Hijriah memang sungguh terlihat. Jika tahun lalu Pak Jokowi memberikan 38 ekor sapi, kini angka itu naik menjadi 68 ekor sapi kurban. Selanjutnya, seorang pria bule viral di media sosial lantaran mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya mengkritik, pria bule tersebut juga mengganti kepanjangan IKN menjadi Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Inilah video seorang pria bule yang viral di media sosial. Di dalam video, ia mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya mengkritik pembangunan IKN, ia juga mengubah kepanjangan IKN menjadi Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Diketahui, video tersebut diunggah di akun TikTok @bule_ngoceh. Ia juga menyindir pembangunan IKN yang dianggap hanya menguntungkan pejabat, sementara rakyat kecil hanya akan menempati sebuah gubuk. Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel. Di situ akan ada rumah-rumah dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah, kalian tinggal di situ ya. Nanti dibikin kayak gubuk-gubuk ya untuk rakyat jelita, jelatan dan jelalatan. Tapi kalau pejabat ya di sana itu gunung sudah dikeruk, dipotong separuh ya. Ini untuk khusus pejabat di sana. Inilah keadaan, saya reporter langsung dari Eropa, dari negara melaporkan dari pembangunan. Saya langsung terbang ke Ibu Kota Koruptor Nepotisme, dan ini adalah singkatan dari kota yang sudah dibangun, dan 2 bulan lagi ini akan bim salabim jadi semuanya. Bulan Agustus jadi semuanya ya. Kita berdoa ya supaya ada mungkin dukun
yang bisa berdoa dan akan ada magic supaya Bim Salah Bim jadi seketika. Ini banyak orang-orang juga di sini ya, lagi pengen beli tanah. Ini semua ini dari Pulau Jawa semuanya ya. Tuh mereka itu lagi melihat ini apa namanya tanah di ibu kota koruptor nepotisme. Tuh banyak sekali yang pengen beli. Tuh udah berdatangan semuanya. Tuh. Banyak sekali orang-orangnya. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Hartanto Rabu kemarin langsung menegur dan meminta si bule tidak membuat hal serupa lagi, meski ia hanya sekedar menyampaikan pendapat. Menurut Hartanto, pendapat pun bisa membuat antipati sebagai masyarakat Indonesia terhadap orang lain. Hartanto menyebut si bule itu sebenarnya warga Indonesia, sebab mengacu dari nama akunnya yang menggunakan nama Om Bule. Usai viral di media sosial, si bule melalui postingan TikTok akun @bule_ngoceh membuat klarifikasi terkait konten sindiran untuk IKN tersebut. Ia mengatakan dirinya hanya melakukan parodi dan mengapa harus meminta maaf. Om Bule minta maaf. Tentang apa? Saya tidak paham perihal video parodi saya tentang IKN yang merupakan singkatan dari hayalan saya. Bisa merupakan ikatan kakak nenek, bisa merupakan ibu kota hayalan Naruto, dan bisa juga ibu kota korupsi nepotisme. Ini merupakan hayalan saya dan parodi. Dan sekarang melebar kemana-mana. Pertama, gue bukan bule, gue WNI ya. Udah 3 kali nih kasus nih gue ya. Dari Puro Rempang, gue dibilang bule, gue WNI. Mak gue Jawa Jogja. Bapak gue Itali. Gue jadi anak oke ya. Uni Eropa, Milano. Oke ya, oke. Gue tinggal di Bogor. Dan gue WNI. Iso basa Jawa. Oke, jelas. Nah, jadi gue bukan bule. Kedua, gue di video itu cuma lucu. Sesuai fakta-fakta. Yang banyak rapat DPR, kemungkinan investasi tidak masuk. Banyak podcast mengatakan bahwa di sana ada kekurangan air. Bahwa pemimpin negara mengatakan bahwa di sana juga susah makan, tidak ada restoran. Dan katanya juga untuk upacara mungkin akan dilakukan di 2 tempat. Di sana atau di sini. Saya bingung gitu. Jadi saya hanya bikin sesuai dengan topik dan narasumber yang sudah beredar. Nah, mentah-mentah muka gue begini, dengan maunya kecincalara, pada heboh. Padahal sedikit dulu, gue itu orang lokal ya, wong deso. Tinggal di Bogor. Kedua, saya tidak sebut untuk urusan Kalimantan. Nggak peduli saya dengan urusan Kalimantan. Saya tidak menyebut satu kata pun tentang Kalimantan. Justru saya membela agar ya tidak terjadi, ya mungkin kalau di situ ada penggusuran. Dan saya tidak menyebut orang Kalimantan. Kenapa sekarang masuk ke adat segala gitu? Yang nggak nyambung sama sekali. Saya minta maaf, tapi kepada siapa? Koruptor. Nah sekarang saya minta, kalau saya harus minta maaf dan sungkeman kepada koruptor, sebut namanya siapa, saya akan datang dan minta maaf. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sudah seharusnya bagi pria bule tersebut untuk bisa menyampaikan kritiknya secara baik dan benar, apalagi jika ia sedang berada di negara orang. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.